Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa kita mulai kajiannya? Suaranya mohon maaf masih sangat bising di belakang ibu-ibu. Dimulai kalau sudah sepi ya. Baik, mengingatkan kembali para jamaah sekalian agar yang bercadar tolong dibuka cadarnya untuk bisa saling mengenal dengan yang lainnya. Sukma, ini tolong masih kebuka tuh kelihatannya. Ya, sama mikrofon ininya, suaranya kan agak kecilin dikit, bisa? Bilang ke depan. Ya, kemudian kami ingatkan juga untuk tidak foto-foto ya atau ambil video karena khawatir yang bercadar sudah buka cadarnya terekam kemudian tidak bertanggung jawab diupload di media sosial sehingga tersebar. Mohon kerjasamanya untuk tidak melakukan itu. Kemudian juga kami ingatkan kembali untuk menjaga adab-adab bermajelis ilmu, karena sebagaimana dulu para ulama mewasiatkan, addibu qabla an tu'allimu, ajar mereka adab sebelum mereka diajarkan ilmu. Ajarkan adab kepada mereka, etika kepada mereka sebelum mereka diajarkan ilmu. Dan sebagaimana ungkapan mereka yang sangat dikenal juga, kanu yata'allamuna al-adab kama yata'allamuna al-ilm. Dulu mereka belajar adab itu sebagaimana mereka belajar ilmu. Kemudian juga ungkapan di antara ungkapan para ulama adalah mereka belajar adab kalau tidak salah 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Kenapa demikian? Karena ilmu bukan sekadar menjadi khazanah wawasan, akan tetapi agar bagaimana ilmu itu bermanfaat, adabnya dijaga. Agar ilmu itu punya nilai, ada harganya, maka tidak akan ada yang mengemban ilmu yang bermanfaat tersebut kecuali orang-orang yang menjaga tentang adab-adab ilmu. Baik, para jamaah sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Insyaallah kajian pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi.
Insyaallah Ustaz Salim sudah di sekitar sini. Dan saya di sesi yang pertama. Kenapa? Karena agar saya pun nanti bisa menerima ilmu kepada beliau ya. Jadi saya dulu, kemudian nanti kita simak bersama kajian dari Al-Ustaz Salim Al-Muhdhar hafizahullah ta'ala. Baik, terakhir kita bahas hadis yang ke-23 ya. Dan belum selesai ya. Maka kita akan sempurnakan pembahasan dalam hadis yang ke-23 ini untuk disempurnakan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis yang mulia ini yang sudah kita bacakan pada pekan yang lalu, terakhir kita sampai kalimat tentang sabar. Was-sabru dhiyaun. Sabar itu adalah pelita atau cahaya? Sinar, ya, sinar. Cahaya dan sinar pilihan. Apa bedanya kemarin? Ya, karena cahaya itu sejuk, nggak ada panas-panasnya. Beda dengan sinar yang di dalamnya ada panasnya. Maka demikian kesabaran. Ketika seorang itu menjalankan kesabaran, maka pasti ada rasa panas di dalam dadanya. Ya, ada rasa panas di dalam dadanya. Cukup. Nggak masalah. Lagi dia ada ya. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasanya para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar itu ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dari kemaksiatan, dan yang ketiga ya sabar dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekh Utsaimin membahas dari 3 jenis sabar ini, mana sabar yang paling afdol? Dari 3 jenis sabar, mana sabar yang paling afdol? Sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, atau sabar menghadapi ketetapan, menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan? Mana yang lebih afdol? Menghadapi ketetapan Allah. Bapak? Sama. Sehati Pak ya. Mana yang paling afdol? Ketika menjalankan ketaatan, ketika meninggalkan kemaksiatan, ketika menghadapi kenyataan. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah yang pertama. Sabar dalam ketaatan. Harus ada alasannya. Nah, coba tadi yang jawab sabar dalam menghadapi ketetapan, apa alasannya? Nggak apa-apa, logika aja, nggak usah dalil. Itu menghadapi takdir ya, ketetapan. Lebih berat mana dengan menjalankan ketaatan? Nggak terlalu berat. Oke. Ada jawaban dari salah satu ikhwan. Mohon disimak kumahat ya. Bagus.
Kalau kita menghadapi takdir, ya kadang berat cobaannya. Misalnya ditakdirkan berada di lingkungan yang gak baik, bagaimana kita menahan diri agar tidak terbawa arus? Karena kita pasti melawan arus. Kemudian saya tanya, kalau menjalankan ketaatan berat nggak? Jawabannya, kalau wajib sih nggak terlalu berat ya. Ya, saya pengen tanya gini, menjalankan ketaatan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya ikhlas, ya khusyuk, ya sempurna, berat atau tidak? Berat atau tidak? Kalau sekadar menjalankan kewajiban, dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban, semua kita bisa. Betul nggak Pak? Khususnya insya Allah yang dalam majelis ini semuanya sholat 5 waktu. Sholat nggak? Terlaluan, kajian datang, sholat nggak datang, terlaluan itu. Ustaz saya rajin kajian tapi nggak sholat, pulang aja dah, perbaiki sholat dulu daripada kajian. Ya, sholat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dalam tanda kutip apa yang Allah inginkan, dari ikhlasnya, dari kesempurnaan rukunnya, dari kesempurnaan kewajibannya, dari sunnah-sunnahnya, dari kekhusyuannya dan lain sebagainya. Berat atau ringan? Berat. Makanya ketaatan itu para jemaah sekalian, azani Allah wa yakum ajmain, selain kita nafsu kita harus kita tahan, Pak, dihabes, ditahan agar nafsu itu berada di atas jalan kebaikan. Kemudian ada apa? Ada fisik yang digerakkan. Maksudnya apa? Ada rasa letih, rasa capek yang dirasakan. Misalnya orang, Pak, menghadapi kenyataan, kadang menghadapi kenyataan, dia lagi pusing, tidur aja sudah. Lupa, benar nggak? Tidur nyenyak, lupa dia. Nanti bangun baru ingat lagi. Sekarang ketaatan bisa nggak begitu? Saya lagi dibebani sholat, biar nggak jadi beban, tidur aja. Ya ditinggalkan berarti ketaatannya. Betul atau tidak? Nah berarti yang paling afdal adalah apa? Sabar di atas ketaatan. Apalagi di zaman fitnah. Nah itu tambahannya. Apalagi di zaman fitnah. Makanya ada kalimat sabar dalam menggenggam bara api. As-sabru apa namanya? Kata Nabi SAW, ada kalimatnya, as-sabru ala dini, orang yang bersabar menjalankan agamanya, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, kal qabid ala jamar. Siapa mereka yang ada nanti di zaman berpegang teguh dengan ketaatan, berpegang teguh dengan ibadah, seperti orang yang menggenggam bara api. Bisa dibayangkan tuh. Seperti orang yang menggenggam bara api. Dia pegang panas, tapi kalau dia lepaskan maka dia binasa. Itulah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu akan dirasakan bagi orang-orang yang multazim, Pak. Orang-orang yang benar-benar teguh di tengah lingkungan yang tadi arusnya ke sana, tapi kita harus ke sini. Apalagi ditambah harus mendakwahkan. Itu berat. Kalau sekedar menjalankan, yang penting saya bergaul baik, berakhlak baik, membantu sesama, ringan. Tapi kalau harus melawan arus, ini yang berat. Ya, karena pasti melawan arus daripada kebanyakan mayoritas manusia. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian urutan yang berikutnya adalah sabar dari kemaksiatan. Sabar dari kemaksiatan, ini urutannya. Kenapa berat? Karena selain daripada syaitan yang membisikkan kita kepada keburukan, itu pertama. Alasan yang pertama. Yang kedua, karena nafsu kita, Bapak Ibu, saya ingin tanya, nafsu kita secara umum sering bisikin kebaikan atau keburukan? Hah? Ayo ibadah, ayo zikir, ayo baca Quran. Begitu nggak setiap saat? Wah, kalau punya jiwa begitu, saya berharap yang punya jiwa begitu tolong doakan saya biar jiwanya sama dengan dia. Karena saya masih jauh dari itu.
Karena kita masih banyak jauh dari seperti itu. Itulah jiwa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang, tentram dengan ketaatan, tentram ketika dekat dengan Allah, gak nyaman, gersang ketika jauh dari Allah. Itu an-nafsul mutmainnah. Dan jiwa itulah yang kemudian nanti Allah akan panggil, Allah akan seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu yang radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Allahumma ja'alna min haula. Ya Allah, jadikan kita semuanya termasuk golongan-golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau jiwa-jiwa seperti kita ini secara umum, saya nggak mengatakan semua di sini, barangkali ada yang jiwanya jauh lebih baik daripada saya, jauh lebih baik daripada kita secara mayoritas. Tetapi secara umum kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu', dalam surah Yusuf. Sesungguhnya jiwa manusia itu lebih condong memerintahkan kepada keburukan. Belum syaitan tadi. Belum apa lagi? Belum jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Belum jin korin. Wah, jin korin. Jadi syaitan kan banyak. Belum jin korin, jin yang senantiasa nempel sama kita tuh. Yang tidaklah memerintahkan kecuali kepada apa? Kecuali kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Kecuali jin korin para nabi. Kalau jin korin para nabi, ketika ditanya para sahabat, wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau juga punya jin korin? Kata Rasulullah, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah kuasai dia, fala ya'muruni illa bi khairin. Allah sudah kuasai jin korin tersebut yang ada padaku, tetapi dia tidak akan memerintahkan kecuali kebaikan. Jadi kalau kita jangan merasa kayak nabi itu, karena pasti jin korinnya memerintahkan kepada keburukan. Ustaz, saya dapat bisikan baik. Nah, mungkin itu perasaan mungkin ya. Belum lagi apa? Belum lagi lingkungan, belum lagi teman, belum lagi keluarga. Godaannya banyak. Maka sabar menahan diri dari kemaksiatan tidak kalah berat dibandingkan sabar menahan diri berada di atas ketaatan. Mungkin kalau sekilas kita bayangkan mungkin ringan-ringan aja Pak. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, jauh lebih dalam lagi, berat Pak. Ibadah harus ikhlas. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, kita harus menahan diri. Belum dengan takdir yang kita hadapi, kita pengen A, kita pengen B, tapi yang ditetapkan Allah C, D, bahkan Z jauh. Memang hidup ini langkah demi langkahnya, bahkan setiap incinya dijalani dengan apa? Kesabaran. Tidak ada hidup kecuali wajib kita berbekal diri dengan kesabaran. Karena kalau tanpa kesabaran, ketika ibadah nggak istiqomah, ketika ada godaan maksiat terjatuh, ketika Allah tetapkan sebuah takdir, kita tidak menghadapinya dengan keridhaan. Kalau kita tidak berbekal kesabaran. Baik. Yang berikutnya, sabda Nabi SAW setelah kesabaran apa? Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Quran akan menjadi pembelamu atau menghujatmu. Quran mendatangkan kebaikan untukmu atau justru menjadi bumerang bagimu. Ini sabda Nabi SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Yang dimaksud dengan kalimat ini para jamaah, seharusnya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui bersama. Di antara fungsi Al-Qur'an adalah apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Berarti kalau orang ikut Al-Qur'an dan mendapatkan petunjuk, itu Quran jadi kebaikan atau keburukan bagi kita? Jadi kebaikan. Baik. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah inna anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Siapa yang mengikutinya dapat berkah. Keberkahan ini menghantarkan kepada kebaikan atau keburukan? Kebaikan lagi. Allah mengatakan juga tentang Al-Quran syifa, dia penawar, penyembuh dari berbagai macam penyakit, baik yang secara fisik penyakitnya atau penyakit batin. Kalau orang disembuhkan dari penyakit dengan Al-Quran, berarti disembuhkan itu datangkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Berarti semestinya Al-Quran itu tidak ada pilihan lain kecuali apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis ini, Quran hujjatun laka au alaik. Quran ternyata bisa mendatangkan kebaikan, tetapi sebaliknya bisa juga mendatangkan keburukan. Kok bisa? Padahal tadi memberikan petunjuk. Kemudian apa lagi? Menyembuhkan. Apa lagi? Mendatangkan kebaikan semuanya. Kok bisa menjadi keburukan bagi seseorang? Jawabannya adalah ketika fungsi Quran di antara yang tadi kami sebutkan tidak diambil. Yang semestinya mendatangkan keberkahan malah justru menghilangkan keberkahan. Yang semestinya menjadi petunjuk justru tidak diambil petunjuknya sehingga dia tersesat. Yang semestinya bisa menyembuhkan justru tidak menyembuhkan, malah penyakitnya semakin kronis. Kenapa? Tidak mengambil obat dari Al-Quranul Karim. Makanya Quran menjadi opsi yang kedua bagi seorang hamba yang tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan manfaat dan fungsinya. Wal'iyadzubillah. Seperti diantaranya jamaah, ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka yang membaca ini tidak salat dan tidak mengeluarkan zakat, maka apa? Quran yang dia baca, yang dia simak, yang dia catat, maka menjadi apa? Bumerang baginya. Al-Quran mengatakan ayatnya adalah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perniagaan jual beli dan Allah haramkan riba, malah dia jatuh pada riba. Maka yang terjadi, Quran menjadi apa? Quran yang akan menghujat dia. Kamu kan baca, kamu kan hafal ayatnya, kamu kan tahu ancamannya, tapi kamu mengerjakannya, maka apa? Mendatangkan kebinasaan dan kecelakaan baginya. Allah juga mengatakan misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar, perjudian dan lain sebagainya, rijsun, najis, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Malah didekati, ada yang minum khamar, ada yang main judi dan lain-lain. Maka Quran yang dia tahu, yang dia hafal, yang pernah dia simak akan menghujat dia nanti pada hari kiamat. Itu diantara maknanya. Kemudian juga Quran mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan, Allah mengatakan wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, sesungguhnya kaumku
menjadikan Al-Quran adalah yang diabaikan. Maka ketika kita masuk dalam golongan tersebut mengabaikan Al-Quran, maka Quran akan menghujat kita nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengabaikan Al-Quran? Dia nggak baca. Apa makna mengabaikan Al-Quran? Dia baca tapi tidak ditadaburi. Apa makna mengabaikan Al-Quran? Dia baca, dia ditadaburi tapi tidak diamalkan. Maka Quran yang harusnya mendatangkan petunjuk, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan penyembuhan dari berbagai macam penyakit, justru mendatangkan keburukan bagi seorang hamba yang tidak dapat mengambil fungsinya. Wal'iyadzubillah. Jadi Quran ternyata yang kita anggap baik, bagus, manfaat, nikmat dari Allah. Bahkan diantara, bukan diantara, bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diturunkannya Al-Quran. Bahkan lebih besar nikmatnya dibandingkan kita diciptakan. Al-Quranul Karim diturunkan lebih besar kenikmatannya dibandingkan kita yang diciptakan. Paham maksudnya? Karena kalau kita diciptakan nggak ada Quran, apa jadinya kita, Pak? Apa jadinya kita? Kalau tidak ada petunjuk dari Al-Quranul Karim, betul atau tidak? Seperti apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tanpa petunjuk seperti apa kita? Seperti hewan, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada hewan. Kenapa nggak mendapatkan petunjuk? Ulaika kal an'ami balhum adall, dalam surat Al-A'raf di ayat 179. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan kalau tanpa Al-Quran. Nah, maka tadi apa yang saya ungkapkan, bahkan kita yang diciptakan sekarang ada, itu tidak lebih baik dibandingkan nikmat diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat yang kita hafal bersama, minimal ujung-ujung awalnya, awal-awalnya, Allah mengatakan apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Kemudian khalaqal insan. 3 ayat menghafal semua lah ya, insyaallah ya. Kesananya baru fabi ayyi ala. Putar. Enggak kelar-kelar sampai subuh, tuh. Balik lagi ke awal. Enggak apa-apa. Perhatikan. Ar-Rahman, kata Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Ini ayat lebih dahulu daripada ayat berikutnya. Khalaqal insan. Baru Allah mengatakan Allah menciptakan manusia. Walaupun adanya manusia dulu daripada diturunkannya Al-Quran. Tapi manusia tanpa Al-Quran, apa manfaatnya? Manusia tanpa dibimbing Al-Quran, apa gunanya? Manusia tanpa adanya keberkahan Al-Quran, apa kebaikan yang ada dalam manusia? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, yang berikutnya jamaah azan ya Allah ya kemajumain. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berlalu melakukan perjalanan, maka mereka menjual dirinya. Ada yang membebaskannya atau bahkan yang mencelakakannya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Setiap kita adalah musafir. Setiap kita adalah apa? Musafir. Kita sedang safar atau tidak? Sekarang kita sedang safar atau tidak? Itu pertanyaan saya. Sedang mukim atau sedang safar? Safar kemana? Safar kemana Bapak Ibu? Kan lagi di masjid, safar kemana? Safar ke akhirat. Semua kita sedang melakukan perjalanan, itu hakikat kita. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah permisalanku
melainkan atau permisalan manusia kecuali seperti permisalan orang yang sedang safar. Ketika dia melihat ada pohon rindang, dia berteduh, melakukan istirahat sejenak, dan dia harus kembali melanjutkan apa? Perjalanannya. Itulah hakikat kehidupan kita, Pak. Setiap kita sedang berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Menuju kemana? Kampung akhirat. Setiap kita sedang melakukan perjalanan. Dan kita sedang menjual diri kita, Pak. Kepada siapa menjual diri kita? Kepada Allah. Apakah kita jual diri kita ini untuk kebaikan sehingga menghantarkan kepada surga? Ataukah kita menjual diri kita ini kepada keburukan sehingga menghantarkan kita kepada neraka? Wal'iyadzubillah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalimat yang mungkin pekan lalu ya kami sampaikan, apakah kita memilih kehidupan yang menghantarkan kepada kebaikan atau memilih kehidupan yang menghantarkan kepada kecelakaan? Itu semuanya kembali kepada pilihan kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan Allah ketika na'udzubillah min dzalik ada seorang hamba yang disungkurkan wajahnya dalam neraka. Ya Allah, saya kan nggak salah. Kenapa nggak kau takdirkan saja aku masuk surga? Nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kita diberikan pilihan. Siapa yang ingin, silakan masuk surga. Siapa yang tidak ingin, berarti dia memilih masuk neraka. Ya. Lihat jemaah sekalian, azani Allah wa iyakum ajmain. Yang dimaksud dengan menjual dirinya adalah dia membebankan dirinya dengan amal. Membebani dirinya dengan apa? Dengan amal. Dan orang yang menjual dirinya atau membebani dirinya dengan amal terbagi menjadi dua tadi, yang celaka ataupun yang bebas dari kecelakaan, dari kebinasaan. Bagaimana cara membebaskan dirinya dari kebinasaan? Yaitu membebaskan dirinya dengan melakukan ketaatan. Ya, membebaskan dirinya dengan melakukan ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman, perhatikan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 207. Jadi Pak, bisa dibayangkan sekali lagi, kita sedang berjual beli dengan siapa? Allah. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Tinggal pilih Pak. Orang kan jual beli itu bisa untung, bisa rugi. Tinggal pilih, mau untung atau mau rugi. Orang berjual beli, kalau pengen untung, manajemennya dia dia tata dengan rapi. Di mana letak jualannya, apa yang akan dia jual, siapa pembelinya, bagaimana mengemasnya, kan begitu, betul atau tidak? Itu urusan dunia, kita begitu perhatian. Sekarang kita menjual diri kita, dan kita sedang jualannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih pilihan, ini ada surga, kalau kamu jual nanti dibalas, diganti dengan surga. Kalau jualnya kebaikan. Tapi kalau kamu jualan dengan saya nggak baik, ya ini neraka. Dengan kata lain, perumpamaan ini para jamaah penjual tadi, kamu mau untung nggak? Atau kamu mau bangkrut? Kira-kira ada nggak orang yang milih bangkrut? Nggak ada. Tapi ada orang yang milih bangkrut secara tidak langsung. Secara pertanyaan ditanya, dan pernyataan yang keluar pasti nggak ada orang yang saya pengen bangkrut, nggak ada. Bu, jual apa? Jual ini. Kenapa Bu pengen bangkrut? Ada nggak Bu?
Gila kalau begitu. Pengen untung semua orang. Dengan caranya masing-masing, ada yang dengan cara yang halal, ada yang dengan cara yang haram, ada yang dengan cara riba, ada yang dengan cara yang diizinkan syariat dan lain sebagainya. Nah, maka demikian dengan kita, Pak. Kalau ditanya, ada nggak yang masuk neraka? Nggak ada. Tapi ada orang yang memilih jalan yang dia tempuh ternyata menghantarkan kepada neraka. Itu hakikatnya. Jadi bukan bicara pernyataan, tapi bicara bukti. Apa yang kita jual di hadapan Allah, itulah nanti yang akan kita tuai. Lihat ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 207. Allah mengatakan, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan ada sebagian manusia yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan ridha Allah. Inilah manusia yang menjual dirinya di hadapan Allah untuk menggapai ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tafsiran dari ayat ini? Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, inilah orang yang menjual dirinya mengharapkan ridha Allah, yaitu dengan menjalankan ketaatan sehingga dia telah membebaskan dirinya dari azab dan neraka. Sehingga dia membebaskan dirinya dari azab dan neraka. Perhatikan penjelasan sederhananya, Pak. Tidak ada pilihan lain di akhirat nanti kecuali apa? Surga dan neraka. Berarti orang yang memilih ketaatan kepada Allah, dia milih surga. Kalau milih surga, berarti dia membebaskan dirinya dari api neraka. Itu maksudnya. Makanya sabda Nabi, famu'tiquha, baik orang yang membebaskan dirinya, au mubikuha, atau mencelakakan dirinya. Kenapa dia mencelakakan dirinya? Karena tidak memilih jalan kebaikan yang semestinya menghantarkan kepada surga. Dia malah memilih jalan keburukan sehingga dia mencelakakan dirinya dan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah jelas permisalannya? Jelas ya? Jadi menjual diri dengan cara apa? Dengan cara menegakkan ketaatan, sehingga maknanya adalah telah membebaskan dirinya dari azab neraka. Berarti siapa orang yang mendapatkan kecelakaan, kebinasaan? Ya, orang tidak mengerjakan ketaatan. Orang yang menghabiskan umurnya dalam kerugian, orang yang membinasakan dirinya dalam kemaksiatan, maka dia telah memilih jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Sebentar. Saya kasih tahu Ustaz Salim dulu sebentar. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita akan bahas beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, para jamaah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita senantiasa menjaga kesucian. Agar kita senantiasa menjaga apa? Kesucian. Karena tadi kemarin pekan lalu kita telah bahas hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Maka ini ajakan kepada kita agar kita menjaga kesucian. Tapi para jamaah, kesucian itu ada dua. Jadi yang kita jaga itu dua. Kesucian secara hissi yang terlihat seperti wudu, mandi junub dan lain sebagainya, dan kesucian secara ma'nawi, itu kesucian apa? Kesucian jiwa. Dua-duanya dijaga. Kemudian faedah berikutnya adalah annal iman yataba'ad. Iman itu bercabang-cabang. Iman itu ada bagian-bagiannya. Ada yang sifatnya pekerjaan yang harus dikerjakan, ada sifatnya larangan yang harus ditinggalkan. Itu bagian daripada iman.
Ada perilaku yang jenisnya kita melakukan, ada perilaku yang jenisnya kita meninggalkan. Dan itu masuk dalam bagian iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap kalau iman itu akan bertambah hanya sekadar dengan kalau ada ketaatan yang kita kerjakan. Tidak, melainkan kalau ada godaan keharaman, lalu jiwa kita terdorong dan kita tinggalkan haram tersebut karena Allah, itu bagian daripada iman. Paham ya? Ada godaan, tapi kita tidak tergoda atau menahan diri dari godaan tersebut, maka itu bagian daripada iman. Baik. Yang berikutnya para jamaah, mengorbankan sesuatu yang dicintai. Mengorbankan sesuatu yang dicintai ini menunjukkan akan kejujuran si pengorban. Menunjukkan akan kejujuran orang yang mengorbankannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita rasakan dengan hati kita masing-masing. Kalau kita sedang sedekah dan hati itu berat, sayang, bahasa kita lebar, nyaah, apalagi Pak, kayak bakal kaduhung, dan kita korbankan, berarti saat itu kita benar-benar cinta sama barang itu Pak. Beda sama kita gopean, seribuan, itu belum. Kita belum mengorbankan apa yang kita cintai. Dan itu belum dinyatakan sempurna imannya sampai dia mengorbankan apa yang dia cintai. Saya pernah, ya ini sebagai hadits bin ni'mah, semoga bisa dicontoh dan menjadi jariah bagi saya. Saya punya baju Pak, yang itu hatta sampai nanti nggak bakal saya kasihkan. Kalaupun sudah sudah usang, saya simpan aja. Ada bajunya sudah nggak saya pakai, ya, karena saya senang baju itu Pak. Sampai mungkin selama 3 tahun di Bogor, sampai teman itu kalau saya ke Bandung, kata baju terganti-ganti. Kata saya banyak baju baru, saya bilang cuma saya suka baju ini. Atau 3 tuh kata dia, kan tampil di YouTube di ini, nanti itu lagi katanya. 3 tahun lalu masih itu, sekarang udah 3 tahun masih itu. Akhirnya Pak, karena saya mendengar fatwa Syekh Utsaimin, walaupun sekali seumur hidup korbankan apa yang kamu cintai, itu menunjukkan akan keimananmu. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Nggak mesti yang paling dicintai, nggak mesti. Yang paling dicintai apa Pak? Ya mobil Fortuner, Revaya, itu paling dicintai. Ya rumah mewah, itu nggak mesti begitu. Tapi ada yang dicintai, itu aja dulu Pak. Tapi jangan yang paling murah juga. Saya cinta ini, tapi paling murah, itu nggak juga. Ada favorit kita apa barang? Korbankan Pak. Itu menunjukkan akan kejujuran pengorban itu. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai. Makanya maaf dalam hal kurban, jangan karena saya jualan kurban saya promosi di sini, enggak. Dalam hal kurban, Bapak Ibu sekalian, semakin mahal, semakin bagus, semakin besar di hadapan Allah pahalanya. Tadi malam saya dengar faedahnya dari Ustaz Salim karena ngobrol tentang ilmu. Semakin mahal dan besar pengorbanan kita kepada kurban, semakin dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan urutannya unta, sapi, domba, kan begitu. Ya. Dan upayakan yang istimewa, karena Nabi SAW bahasa Nabi yang gemuk, yang bertanduk, ya kita lihat yang sekarang mahal yang begitu. Dan saya ini sebagai cerita, ada masuk satu WA, enggak satu, beberapa orang lah.
Tapi saya nggak tawarkan, Pak ini ada ini bagus nggak? Dia langsung bilang, ada nggak domba yang paling bagus, yang paling mahal Ustaz? Langsung saya tembak sekian, langsung dia transfer. Sekian juta Pak, ini yang paling bagus yang saya miliki. Ini kalau di orang sekian, langsung dia tanpa ragu. Karena dia paling besar, paling mahal. Dia bilang paling mahal. Biasanya kan paling besar aja ya. Kemudian nawar gitu ya. Ini paling besar dan paling mahal dia bilang. Ya, nggak masalah, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ini menunjukkan nih Pak, ketika kita mengorbankan apa yang paling kita cintai atau apa yang termasuk kita cintai, maka ini menunjukkan akan keimanan yang ada dalam hati kita. Dan yang paling kita cintai secara umum adalah harta. Itu menunjukkan keimanan. Ya. Taib wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan para jemaah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa membuktikan keimanan di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akui keimanan kita yang Allah anugerahkan kepada kita, dan iman tersebutlah yang kemudian bisa menghantarkan kita mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang ingin tanyakan sebelum beralih ke sesi yang kedua bersama Ustaz Salim. Silakan. Kalau dapat apa? Dapat cetak kurban dari perusahaan. Baik. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, pekan lalu sudah ada pertanyaan ya. Kurban dengan niatan ganti-ganti nama gitu kan. Sekarang atas nama istri, suami, anak satu, anak dua, dan seterusnya. Itu tidak dianjurkan karena cukup untuk satu keluarga, cukup itu. Nah, bagaimana sekarang ada orang yang menghadiahkan kita untuk berkurban? Ya boleh, bagi dia dapat pahala sedekah karena ngasih domba misalnya ke kita atau sapi, kita yang berkurban atas nama kita dan keluarga kita, nggak masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya, kalau ada yang bisa bertanya langsung lebih ahsan ya. Dalam perjalanan safar ke Garut dalam rangka menghadiri walimah keponakan, di mobil kita ibu-ibu semua, sedangkan mahram kita seperti paman, saudara, keponakan di mobil lain. Ada juga yang di kereta. Apa boleh Ustadz safar seperti itu? Oh, jadi ada mahramnya tapi beda mobil tapi satu perjalanan gitu ya. Nah, jawabannya nanti sama Ustadz Salim. Fadhil tanyakan ya. Saya nggak berani jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ini ingatkan Ustaz Salim untuk jawab ya. Tapi betul Ustaz Salim saja yang jawab semuanya ya. Ya ada yang lebih ahli, nggak boleh kita. Orang kafir memberikan uang 2 juta untuk beli kambing kurban kepada satu karyawan. Si karyawannya muslim, menambahkan 1.500.000 untuk kambing. Ini juga Ustaz Salim dengan. Ya, yang Ustaz Salim. Amalan apa yang kita lakukan agar Allah cinta kepada kita? Mohon dalilnya Ustaz. Baik. Baik, Ustaz Salim semuanya aja ya. Barakallahu fikum. Karena Ustaz Salim sudah datang, saya mohon maaf. Nanti insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Salim. Mungkin beliau beberapa ya sisanya akan tanya jawab lah insyaallah agar bisa lebih interaktif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.